Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak terkasih. Hari ini adalah hari Minggu Paskah keempat. Disebut juga Minggu Panggilan, di mana biasanya kita mendengarkan sharing para frater, bruder, suster, dan pastor. Bagaimana mereka dipanggil untuk mengabdikan diri kepada Tuhan secara total. Maka kita berpikir bahwa Minggu Panggilan didedikasikan hanya untuk mensyukuri panggilan khusus menjadi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Namun dalam pesan Minggu Panggilan ke-61 2024 yang berjudul Dipanggil Menabur Benih Harapan dan Membangun Perdamaian, Paus Fransiskus mengajak kita mensyukuri anugerah panggilan Tuhan pada setiap orang untuk berpartisipasi dalam rencana kasih-Nya dan mewujudkan keindahan Injil dalam berbagai situasi hidup. Maka Bapa Suci mengajak kita juga untuk bersyukur atas kesetiaan dan ketekunan semua orang yang menanggapi panggilan Tuhan dengan iman dan komitmen, yaitu Bapak, Ibu, orang tua, yang tidak memikirkan diri sendiri dalam membangun keluarga. Mereka dengan penuh cinta dan ketulusan hati bekerja, melayani untuk masa depan serta pertumbuhan anak-anak. Bekerja pada pagi hari, siang hari, pulang sore, menemani anak-anaknya baru pulang sekolah, walaupun lelah menunggu sampai anak-anaknya tertidur. Baru bangun pagi sebelum anaknya bangun, walaupun masih lelah, orang tua bangun sebelum anaknya, menyiapkan makanan, menyiapkan hal-hal untuk anaknya, walaupun mungkin mereka belum makan dan siap untuk bekerja. Itulah panggilan untuk menjadi gembala juga. Paus juga berbicara bagi mereka yang bekerja dengan penuh dedikasi di berbagai bidang dan mengusahakan kebaikan bersama. Misalnya di rumah sakit, di rumah pendidikan, di tengah masyarakat yang hidupnya sungguh dicurahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Juga mereka yang berkorban melayani di daerah terpencil, di pedalaman-pedalaman, bekerja sebagai petugas publik, pejabat pemerintah, di sekolah, di rumah sakit, dan di pelayanan-pelayanan lain, di bidang keamanan juga. Juga mereka yang mencurahkan hidupnya pada doa, misalnya para petaka, dan tentunya juga bagi biarawan-biarawati serta kaum tertahbis yang membaktikan dirinya bagi pewartaan Injil, perayaan Ekaristi, dan pelayanan. Iman dan komitmen mereka pada panggilan Tuhan diwujudkan dengan tampil menjadi gembala yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, di paroki di mana-mana di Keuskupan Bandung hari ini ada frater atau suster atau bruder yang sharing tentang panggilan. Kalau kita mendengar kisah sharing mereka tentang panggilan biasanya indah, mengharukan. Tetapi saat dijalankan tak seindah dari ceritanya karena menuntut pengorbanan diri. Bagaimana para rohaniwan, biarawan-biarawati ini dengan tekun dalam iman dan setia pada komitmen yang telah dijanjikan untuk menjadi gembala yang baik. Kalau mau dan mampu menjadi gembala yang baik, maka pantaslah mereka menjadi frater, suster, bruder, dan pastor. Kalau tidak mampu menjadi gembala baik, jangan menjadi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Hakikat rohaniwan, biarawan, biarawati adalah gembala yang baik. Maka kalau mereka ada yang tampil tidak sebagai gembala yang baik, tidak pantas. Karena sungguh hakikat mereka menampilkan hidup Yesus Sang Gembala yang baik. Maka kehidupan para frater, bruder, suster, pastor, uskup seharusnya menjadi model iman dan komitmen para gembala lain. Keluarga, Bapak, Ibu dalam panggilan hidupnya mengikuti kehendak Tuhan. Di sini ada banyak anak-anak kecil ya.
Anak-anak, selamat pagi. 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 Anak-anak, takut tidak sama suster? Tidak. Takut tidak? Tidak. Berarti suster baik. Ya. Takut sama frater tidak? Tidak. Berarti baik. Takut sama pastor? Tidak. Karena apa? Gembala yang baik. Maka kalau ada yang takut sama suster, takut sama pastor, atau takut sama frater, berarti mereka bukan gembala yang baik. Pernah dulu, bukan sekarang suster, dulu. Di susteran itu di pintu gerbang ditulisi, awas anjing galak. Karena ada suster yang galak, oleh anak-anak sekolah diganti, awas suster galak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saya tidak berani apakah takut sama uskup. Nanti mereka jawab takut. Nah, saya gembala tidak gembala. Bukan gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Menjadi model yang harus dihidupi oleh para rohaniwan, biarawan-biarawati yang tanpanya tidak bisa disebut frater, bruder, suster, pastor, dan uskup yang baik. Maka kalau kita dengar cerita dalam Markus 10, 13-16, anak-anak datang kepada Yesus. Mengapa saya tanya kepada anak-anak? Yang paling jelas ditanya itu, jujur itu anak-anak. Takut tidak? Takut. Takut tidak? Tidak. Jelas. Kalau pada orang tua, takut tidak? Walaupun takut, tidak. Baik atau jahat, atau baik atau tidak? Walaupun kurang baik, baik, gitu ya. Nah, makanya anak-anak paling ditanya paling dekat. Maka cirinya bagi para frater, suster, bruder, ya. Cirinya apakah saudara-saudari gembala yang baik? Anak-anak takut atau tidak? Anak-anak menjauh atau tidak? Kalau begitu lihat suster, lihat frater, pastor, anak-anak lihat langsung nangis, refleksi diri. Apakah saya gembala yang baik atau tidak? Ya. Tapi kalau anak-anak berkumpul, pada dulu pastornya sudah meninggal. Anak-anak banyak bermain, anak-anak kecil itu di pastoran. Sampai pastor kadang-kadang istirahat siang tidak bisa. Maka pada suatu hari pastor itu tulis. Pas kamar tidurnya itu di jalanan, di mana anak-anak biasa kumpul. Ada tulisan. Jangan ramai, pastor sedang istirahat. Setiap anak yang lewat baca, jangan ramai, pastor sedang istirahat. Jangan ramai. Jadi pastor tidak istirahat karena mendengarkan orang anak-anak. Jangan ramai anak pastor. Tapi pastor itu didekati oleh anak-anak. Dan itulah ciri bagaimana seorang tampil menjadi gembala yang baik. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan gembala yang baik. Pertama, gembala baik mengenal domba-dombanya. Apa kerinduan domba-dombanya? Tidak memaksakan kehendaknya, tetapi mengarahkan masuk melalui pintu domba-domba itu dan kemudian mengantar melalui pintu dirinya sendiri. Masuk dengan keinginannya, tetapi kemudian mengantar dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita gembala. Kemana mereka pergi dan bagaimana mereka selamat, aman, dan nyaman, hingga mengikuti dirinya. Karenanya domba-dombanya mengenalnya, datang mendekatinya, bukan menjauh. Kedua, gembala yang baik mengorbankan diri bagi domba-dombanya. Mengesampingkan kesenangan dan keuntungan pribadi. Tidak memikirkan kelelahan badannya, bahkan rela terluka hatinya sampai siap mengorbankan jiwanya. Ini dikontraskan dengan seorang upahan yang bekerja demi kepentingan sendiri untuk mendapatkan upah. Maka upahan akan lari meninggalkan domba saat ada bahaya dan ancaman. Daripada mati, lebih baik kehilangan pekerjaan. Itulah upahan. Tapi seorang gembala, daripada saya lari, lebih baik mati, terhormat demi cinta pada domba-domba saya. Ketiga, gembala yang baik memimpin domba-dombanya menjadi satu kawanan.
sehati sejiwa, bahasa Sunda sarasasa sukma. Sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan mau menghimpun keluarga bagaimana, menghimpun komunitas, menghimpun gereja sebagai satu kesatuan, dengan menabur harapan dan membangun perdamaian, hingga para domba hidup silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawani. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil menjadi gembala yang baik dengan mengikuti model Yesus Sang Gembala Baik. Model ini ditampilkan oleh para rohaniwan, biarawan, biarawati yang kemudian pantas menjadi model kehidupan setiap orang, kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk menjadi gembala baik dalam situasi hidup masing-masing. Maka minggu panggilan ini juga merupakan refleksi bagi kami para rohaniwan, biarawan, biarawati. Dan bagi saudara-saudari yang juga menjadi gembala yang dipercayakan Tuhan. Apakah suster dan pastor yang melayani saudara-saudara gembala yang baik? Tergantung apakah mereka mengenal umatnya dan umat datang mengikutinya. Kalau umat menjauh, malah lari daripadanya, apakah pantas disebut gembala yang baik? Kalau ada suster, frater, pastor, bruder yang ditakuti karena galak hingga orang lari daripadanya, apakah ia pantas menjadi gembala yang baik? Maka yang kedua, tergantung juga apakah mereka mengorbankan diri bagi pelayanan hingga tak kenal lelah. Kapanpun diminta pelayanan yang urgen dan signifikan. Ini cuma penting ya, yang urgen dan signifikan, yang mendesak dan penting. Apakah siap melayani dengan sukacita? Maka bagi mereka, imam, tidak ada jam pelayanan. 24 jam mereka memberikan diri. Itulah gembala yang baik. Seperti orang tua di dalam keluarga bagi anak-anak, 24 jam untuk anak-anak. Kalau ada dari bruder, suster, pastor yang ngomel atau bahkan menolak karena harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin pribadi yang tidak urgen dan signifikan, sementara di depannya ada pelayanan yang urgen dan signifikan, menantang. Pernah dengan mengelus dada saya mendengar kisah yang menyedihkan. Bapak Uskup, saya minta perminyakan. Pastor menjawab, kok mendadak sekali? Orang sakit mau meninggal pasti mendadak. Lalu mohon maaf, saya harus berenang. Ini program kesehatan rutin untuk mengecilkan perut. Waduh, mohon maaf, saya ada rencana memancing bersama dengan teman-teman. Mohon maaf, saya ada liburan. Mohon maaf, saya ada olahraga, ada cuti. Apakah karena itu layak disebut gembala yang baik? Teristimewa ketika ada orang yang meminta, bolehkah saya mengaku dosa? Bagi orang itu mungkin saat itu urgen dan signifikan untuk mengaku dosa. Yang ketiga juga tergantung apakah mereka mengumpulkan kawanan dalam satu gembala. Kalau ada rohaniwan, biarawan, biarawati yang justru menjadi biang perpecahan di dalam komunitas, biang perpecahan di antara umat, ada umat pro ini, ada umat kelompok A, kelompok B, ya, ada blok pastor A, blok pastor B, dan ada gerakan non-blok. Waduh, bagaimana gereja ini ya? Apakah mereka masih pantas disebut gembala yang baik? Sedih kalau mendengar umat yang berkata ada perpecahan di dalam paroki atau di dalam institusi, organisasi, kelompok-kelompok kecil, apalagi kalau imam susternya terlibat di sana. Karena apa? Gembala baik, kata Yesus, menghimpun menjadi satu kawanan domba. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih,
Apakah saudara-saudari sendiri, Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak, menjadi gembala yang baik di rumah dan di tempat masing-masing? Tergantung apakah saudara mengenal anak-anak atau mengenal orang yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudari untuk saudara-saudari gembalakan, hingga mereka mengikuti saudara-saudari karena kasih, bukan karena takut. Karena saudara sungguh penuh dedikasi, mau mengorbankan diri dan mengumpulkan mereka menjadi satu saudara dalam satu gereja, dalam satu keluarga, dalam satu komunitas yang rukun. Disitulah kita semua menjadi gembala baik yang memberi harapan dan membangun perdamaian. Mari kita menjadi gembala baik, mengikuti Yesus, Sang Gembala baik, yang menghimpun, mengenal kita, dan juga mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi hidup kita.